Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhalif Al-Karismi dengan NIM 904010248082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar kebijakan moneter, di mana pada materi ini terdapat 2 poin penting, yaitu bank sentral dan kebijakan moneter, dan terdapat 10 poin pembahasan. Baik, pada poin pembahasan pertama yaitu sejarah timbulnya uang. Dalam perekonomian tradisional, masyarakat hidup secara subsisten dan belum mengenal uang dalam kegiatan ekonominya. Kegiatan perekonomian dilakukan dengan menggunakan sistem barter, yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Orang yang memiliki beras dan membutuhkan pakaian akan melakukan pertukaran dengan orang yang memiliki pakaian dan membutuhkan beras dengan nilai tukar tertentu. Misalnya dalam pertukarannya ada 1 kilogram beras ditukarkan dengan 2 pakaian. Jadi dengan keterbatasan sistem barter ini, orang membutuhkan alat atau media yang dapat berfungsi sebagai alat pertukaran yang sah dan disepakati secara bersama. Media yang digunakan untuk melakukan pertukaran ini pada awalnya berupa uang barang, yaitu commodity money. Pada waktu itu, uang barang dibuat dari komoditi tertentu seperti emas, perak, maupun kulit kayu. Jenis komoditi ini digunakan sebagai media pertukaran karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Terdapat 4 sifat. Yang pertama adalah diterima secara umum karena sifatnya kelangkaannya. Kedua, mutu antar emas dengan emas lainnya relatif sama dengan homogen. Ketiga adalah tidak mudah rusak dan relatif mudah dibagi-bagi. Keempat adalah disukai oleh orang banyak karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Jadi dengan adanya uang barang, untuk sementara waktu kesulitan sistem barter dapat diatasi. Tujuan awal diciptakan uang adalah untuk memperlancar kegiatan ekonomi dan tukar-menukar. Paling tidak, suatu media dapat dijadikan sebagai uang apabila memenuhi syarat. Terdapat 6 syarat. Yang pertama adalah nilainya relatif stabil dan tidak fluktuatif. Kedua, mudah dibawa dan mudah dibagi. Ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Keempat adalah tahan lama. Kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebihan. Keenam adalah media yang dijadikan uang memiliki kualitas yang sama. Seiring berkembangnya kegiatan ekonomi, muncullah media transaksi yang bersifat menggantikan ataupun melengkapi fungsi uang, yaitu uang giral. Ada beberapa bentuk uang ini, yaitu time deposit, deposito berjangka, cek, rekening giro, dan kartu kredit. Uang ini memiliki kelebihan, yaitu keamanannya lebih terjamin karena ketika tidak membawa dalam bentuk uang tunai. Di sisi lain, kelemahannya yaitu likuiditasnya rendah, atau dengan kata lain, tidak semua transaksi ekonomi dapat dilakukan dengan uang giral, terutama transaksi yang bersifat tradisional dan dalam jumlah kecil. Baik, pada poin pembahasan kedua yaitu peranan uang dalam perekonomian. Tanpa adanya uang dalam perekonomian, tentu akan muncul kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Uang diciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter, Bank Sentral atau Bank Indonesia. Berperan sebagai yang pertama itu alat tukar, kedua satuan nilai, ketiga ukuran bayaran yang tertunda, keempat adalah penyimpan nilai. Yang pertama adalah uang sebagai alat tukar atau medium of exchange. Dengan adanya uang, kegiatan perdagangan tidak mengharuskan dipenuhinya syarat double coincidence of one, seperti yang terjadi pada perekonomian barter. Dengan adanya uang seperti alat tukar, kita tidak harus menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Yang kedua adalah uang sebagai satuan nilai, unit of account. Uang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dan jasa dengan mudah ditentukan, yaitu dengan cara mengukur seberapa banyak uang
yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain, nilai antar barang dapat dibandingkan dengan mengukur nilai uang yang terkandung dalam barang tersebut. Ketiga adalah uang sebagai standar pembayaran yang tertunda. Dalam perdagangan, seringkali transaksi pembayaran tidak dilakukan pada saat pembelian barang. Penundaan pembayaran ini bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran yang dilakukan pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Uang yang akan diterimanya dapat dibelikan dengan barang yang sama seperti yang dijual kepada pembeli sebelumnya. Kondisi ini mungkin dilakukan apabila nilai uang yang digunakan relatif stabil dan penundaan pembayarannya tidak terlalu lama. Yang keempat adalah uang sebagai penyimpan nilai, store of value. Kebudayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang maupun diwujudkan dalam bentuk barang apabila diasumsikan harga barang-barang relatif stabil. Mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih menguntungkan dibandingkan mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang dan akan lebih menguntungkan dibandingkan mewujudkan dalam bentuk barang, karena barang bisa rusak dan nilainya akan turun. Baik, pada poin pembahasan ketiga yaitu konsep uang yang beredar di Indonesia. Di Indonesia, uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat, disingkat BPR. Terhadap sektor swasta domestik, tidak termasuk pemerintah pusat dan penduduk. Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat, uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Konsep uang beredar dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah uang beredar dalam arti sempit, narrow money, yaitu jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Uang kartal adalah jenis uang yang dikeluarkan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia, yang digunakan oleh masyarakat secara umum. Uang kartal ini terdiri dari dua bentuk, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang kertas dan uang logam yang masih berada di Bank Indonesia dan belum beredar di masyarakat bukan digolongkan sebagai uang kartal karena tidak digunakan oleh masyarakat umum. Nilai uang logam yang ada saat ini nilainya intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya. Hal ini untuk menghindari bila terjadi inflasi, maka nilai logamnya lebih besar daripada nilai nominalnya. Bila hal ini terjadi, maka akan mendorong orang untuk melebur uang koin menjadi logam biasa karena ini lebih menguntungkan. Uang giral adalah jenis uang dalam bentuk saldo rekening giro atau rekening koran yang berada di bank umum dan milik masyarakat. Konsep uang giral digolongkan sebagai uang beredar karena dimiliki oleh masyarakat dan masyarakat yang memilikinya dapat menggunakannya. Yang kedua adalah uang beredar dalam arti luas atau bisa disebut broad money. Uang beredar dalam arti luas adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang quasi money. Dengan kata lain, uang beredar dalam arti luas terdiri dari uang beredar dalam arti sempit ditambah dengan uang quasi. Pada poin pembahasan keempat yaitu teori permintaan uang. Yang pertama, teori permintaan uang Keynesian. Uang yang diinginkan bukan karena uang itu sendiri, melainkan karena fungsi uang tersebut yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi. Teori permintaan uang menurut Keynes menyatakan bahwa permintaan uang yang dilakukan oleh masyarakat didasari oleh 3 macam motif, yaitu
Yang pertama, motif untuk transaksi, transaction motif. Kedua, motif untuk spekulasi, spekulatif motif. Dan motif untuk berjaga-jaga, precautionary motif. Motif transaksi, disingkat MDT. Motif ini dilakukan karena orang membutuhkan uang tunai untuk melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Jumlah uang yang diminta motif transaksi ini tergantung pada jumlah pendapatan orang tersebut. Semakin besar jumlah pendapatannya, maka semakin besar jumlah uang tunai yang diminta untuk melakukan transaksi. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, hubungan antara permintaan uang untuk transaksi dan pendapatan adalah positif atau searah. Motif spekulasi MDS. Permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pendapatan, tingkat bunga, jumlah kekayaan, keuntungan, sikap optimisme dan pesimisme seseorang. Tujuan utama dari motif transaksi ini adalah untuk mencari keuntungan dari permintaan uang tersebut. Dalam kegiatan perekonomian yang semakin maju, pasar uang dan pasar modal merupakan sarana untuk melakukan spekulasi. Orang bisa memaksimalkan fungsi uang dan mengharapkan memperoleh keuntungan dari jual beli saham di pasar modal. Yang kedua adalah teori kuantitas uang neoklasik. Menurut pandangan kelompok neoklasik, uang tidak dapat memberi kepuasan secara langsung. Uang akan berarti setelah ditukarkan dengan barang-barang yang dapat memberi kepuasan secara langsung kepada pemegang uang. Uang dapat dipergunakan untuk transaksi pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin banyak barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Menurut pandangan neoklasik, jumlah uang beredar dikalikan dengan kecepatan peredaran uang, velocity of money, sama dengan tingkat harga rata-rata dikalikan dengan jumlah transaksi pada periode yang bersangkutan. Baik, poin pembahasan kelima adalah analisis IS dan LM. Yang pertama, pasar barang dan kurva IS. Variabel yang diperhitungkan di pasar barang ditentukan oleh jenis perekonomian suatu negara, di mana perekonomian dibagi menjadi tiga, yaitu perekonomian tertutup sederhana, perekonomian tertutup, dan perekonomian terbuka. Dalam perekonomian tertutup ada 4 variabel yang menentukan, yaitu pengeluaran konsumsi, tabungan, pengeluaran investasi, dan pendapatan nasional. Untuk perekonomian tertutup ada peranan pemerintah, sehingga variabel yang digunakan bertambah 3 variabel, yaitu pajak, transfer, dan pengeluaran pemerintah. Apabila perekonomian berbentuk perekonomian terbuka, maka 2 variabel tambahannya adalah impor dan ekspor. Tidak seperti pada analisis pendapatan nasional. Dalam analisis ISLM, variabel investasi diperlukan sebagai variabel endogen, yaitu variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel di luar variabel tersebut. Yang kedua adalah pasar uang dan kurva LM. Keseimbangan di pasar uang, money market equilibrium, terjadi pada saat jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk berbagai motif sama dengan jumlah uang beredar atau penawaran uang. Secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah uang yang diinginkan dan mampu diminta meningkat seiring dengan penurunan tingkat suku bunga. Baik, poin pembahasan ke-6 adalah tugas Bank Sentral. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 2 pilar yang merupakan 2 bidang tugasnya. Kedua bidang tugas ini adalah: yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kedua tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral,
Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Bank sentral akan menetapkan target yang ingin dicapainya untuk mengendalikan kondisi perekonomian, misalnya mengenal jumlah uang beredar, suku bunga, dan laju pertumbuhan hutang. Target dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu target pokok, ultimate target, dan target antara, intermediate target. Target pokok terdiri dari berbagai variabel, misalnya laju inflasi dan pengangguran ataupun output real, di mana variabel tersebut berdampak langsung pada perekonomian. Target antara terdiri dari laju tingkat suku bunga dan pertumbuhan jumlah uang beredar, di mana variabel ini hanya digunakan oleh bank sentral untuk pencapaian tujuan pokok secara lebih akurat. Target antara ini tidaklah berdampak langsung pada kondisi perekonomian seperti halnya target pokok. Baik, poin pembahasan ketujuh adalah kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework, disingkat ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan moneter. Dalam kerangka ITF, Bank Indonesia mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu. Setiap periode Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Proyeksi ini dilakukan dengan sejumlah model dan sejumlah informasi yang dapat menggambarkan kondisi inflasi ke depan. Jika proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank Indonesia melakukan respon dengan menggunakan instrumen yang dimiliki. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking. Artinya, perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan nilai inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah direncanakan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada pemilih. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan BI rate yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi. Secara reguler, Bank Indonesia menjelaskan kepada publik mengenai asesmen terhadap kondisi inflasi dan outlook ke depan serta keputusan yang diambil. Jika sasaran inflasi tidak tercapai, maka diperlukan penjelasan kepada publik dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengembalikan inflasi sesuai dengan sasarannya. Dengan telah dilepaskannya sistem nilai tukar dengan band intervensi nilai tukar di crawling band di tahun 1997, Bank Indonesia memerlukan jangkar nominal, yaitu nominal ancor, baru dalam rangka menjalankan kebijakan moneter. Jangkar nominal adalah variabel nominal seperti indeks harga nilai tukar atau uang beredar yang ditargetkan secara eksplisit oleh bank sentral sebagai dasar atau patokan bagi pembentukan harga lainnya. Mengapa kebijakan moneter memerlukan jangkar nominal? Karena tanpa adanya jangkar nominal, tidak ada kejelasan kemana kebijakan moneter akan diarahkan, sehingga masyarakat tidak memiliki pedoman dalam membuat ekspektasi inflasi. Adapun sejumlah alasan mengapa menggunakan jangkar nominal dengan ITF. Pertama, karena ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
Dengan sasaran inflasi secara eksplisit, masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan sasaran base money, apalagi jika hubungan dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi ke depan. Yang kedua adalah ITF yang memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia. Yang ketiga adalah ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan time lag. Baik, poin pembahasan ke-8 adalah transmisi kebijakan moneter. Dalam laman Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan memperkenalkan suku bunga dengan acuan atau suku bunga kebijakan baru, yaitu BI 7 hari, BI repo rate 7 hari, yang akan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain BI rate yang digunakan saat ini, perkenalan suku bunga kebijakan yang baru ini tidak mengubah stance kebijakan moneter yang sedang diterapkan. Pada masa transisi, BI rate akan tetap digunakan sebagai acuan bersama dengan BI repo rate 7 hari. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, khususnya untuk menjaga stabilitas harga. Penguatan kerangka operasi moneter juga mempertimbangkan kondisi makroekonomi yang kondusif dalam beberapa waktu terakhir, yang memberikan momentum bagi upaya penguatan kerangka operasi moneter. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dalam tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Mekanisme bekerjanya perubahan BI 7 DRR disingkat itu sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank Indonesia melalui perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya, mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor real. Perubahan BI 7 DRR mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur, diantaranya jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Pada jalur suku bunga, perubahan BI 7 DRR mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelusuan, Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktivitas ekonomi. Perubahan suku bunga BI 7 DRR juga dapat mempengaruhi nilai tukar, di mana mekanisme ini sering disebut di jalur nilai tukar. Kenaikan BI 7 DRR sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antar suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI, karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Perubahan suku bunga BI 7 DRR mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan inflasi, yaitu jalur ekspektasi, di mana penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi dan pada akhirnya inflasi, mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi.
upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga. Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu, yaitu time lag. Time lag masing-masing jalur bisa berbeda dengan jalur yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja yang sangat cepat. Kondisi sektor keuangan perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Baik, poin pembahasan ke-9 adalah instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui jumlah uang yang beredar, disingkat JUB, yang dilakukan oleh Bank Sentral. Operasi pasar terbuka atau disebut open market operation, instrumen kebijakan operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Bank Sentral menentukan untuk menjual ataupun membeli surat berharga tergantung pada kondisi perekonomian yang dihadapi. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami keluasan, Bank Sentral akan menambah jumlah uang beredar dengan cara membeli surat berharga. Ada dua syarat agar instrumen operasi pasar terbuka ini berhasil mengatasi masalah overemployment dan underemployment, yaitu pertama adalah bank umum tidak memiliki kelebihan cadangan. Kelebihan cadangan yang dimiliki bank umum dapat digunakan untuk membeli surat berharga yang ada di bank sentral. Dalam kondisi seperti ini, bank umum tidak mengurangi jumlah uang giral yang mereka miliki sehingga jumlah uang yang beredar tidak mengalami perubahan. Yang kedua adalah ada cukup banyak surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Dengan banyaknya surat berharga yang beredar dan memiliki bank sentral, maka ada keleluasaan bank sentral untuk melakukan jual beli atas surat berharga tersebut. Lemahnya pasar uang dan sedikitnya jumlah surat berharga akan menghambat bekerjanya instrumen kebijakan moneter ini. Suku bunga diskonto atau discount rate, bank umum dalam menjalankan kegiatannya memerlukan kepercayaan dari masyarakat. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, maka bank umum tidak mungkin mampu berkembang. Salah satu cara menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus mampu menyediakan dana yang ditarik oleh masyarakat. Apabila bank umum mengalami kekurangan dana, maka bank umum dapat meminjam dana dari bank sentral. Tingkat cadangan wajib atau bisa disebut reserve requirement. Kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank umum akan mengakibatkan ketidakberhasilan instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto. Untuk itu, bank sentral dapat mewajibkan bank umum untuk meningkatkan persentase cadangan wajib yang harus diserahkan ke bank sentral. Dengan meningkatkan persentase cadangan wajib, maka kelebihan cadangan milik bank umum dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. Setelah kelebihan cadangan milik bank umum dikurangi dan dihilangkan, maka instrumen operasi pasar terbuka dan tingkat diskonto dapat bekerja lebih efektif. Kredit selektif atau selektif kredit. Bank umum diberi kebebasan untuk menentukan jenis dan tingkat suku bunga atas pinjaman yang mereka salurkan kepada masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan ini untuk melakukan pengawasan pada bank umum mengenai penyaluran kredit mereka dan jenis investasi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Bujukan moral atau moral suasion. Berbeda dengan instrumen operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, dan tingkat cadangan wajib. Instrumen bujukan moral tidak mewajibkan bank umum untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral hanya memberikan bujukan, ajakan, atau penghimbauan kepada bank untuk membantu pemerintah melaksanakan program tertentu yang akan dilaksanakan. Operasi moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan standing facilities. Operasi pasar terbuka yang selanjutnya disebut OPT merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia dalam rangka mengurangi atau smoothing volatilitas suku bunga atau PUAB. Sementara instrumen standing facilities merupakan penyediaan dana rupiah atau lending facility
dari Bank Indonesia kepada bank dan penempatan dana rupiah atau deposit facility oleh bank di Bank Indonesia dalam rangka membentuk koridor suku bunga di PUAI. OPT dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia, sementara standing facility dilakukan atas inisiatif bank. Apa itu PUAB? PUAB atau pasar uang antar bank adalah kegiatan pinjaman meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya. Suku bank PUAB merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana. Kegiatan di PUAB dilakukan melalui mekanisme over the counter, disingkat OTC, yaitu terciptanya kesepakatan antara peminjaman dan pemilik dana yang dilakukan tidak melalui lantai bursa. Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari satu hasil kerja overnight sampai dengan 1 tahun. Baik, poin pembahasan ke-10 sekaligus terakhir yaitu efektivitas kebijakan moneter. Efektivitas kebijakan moneter ditunjukkan dengan menstimulasikan pergeseran kurva IS dan kurva LM. Efektivitas kebijakan moneter akan berpengaruh di 3 daerah, yaitu yang pertama, daerah jerat likuiditas. Yaitu daerah jerat likuiditas ini kebijakan moneter tidak efektif. Pergeseran kurva LM dari LM1 ke LM2 tidak dapat meningkatkan tingkat bunga. Tingkat bunga tetap pada tingkat R, sedangkan tingkat pendapatan nasional real juga tidak mengalami perubahan. Yang kedua adalah daerah tengah. Daerah tengah kebijakan moneter kurang efektif. Kebijakan moneter hanya menggeser sedikit tingkat pendapatan nasional real. Yang ketiga adalah daerah klasik. Daerah klasik kebijakan moneter sangat efektif. Pergeseran kurva IS akan mengakibatkan pendapatan nasional naik lebih besar, yaitu dari Y2 ke YE. Baik, sekian dari penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.